Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Darul Fina rahimakumullah. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, para guru, para orang tua, pengurus DKM Masjid seluruh tanpa terkecuali, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kepada kita jaminan hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pun sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai orang-orang yang diakui oleh beliau sebagai saudaranya. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan ini menjadi sabab yang Allah kumpulkan kita dalam kebersamaan di bawah panjinya Nabi Muhammad SAW. Seluruh hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yang melaksanakan ta'lim subuh. Bicara tentang tantangan, godaan, cobaan, ujian pastinya ada. Jangankan subuh yang mungkin hawa kita masih ngantuk, masih lelah, masih pengen tarik selimut, tapi apa mau dikata, memang tipu daya setan yang begitu. Ketika Nabi Ibrahim dapat perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, setan gak cukup cuma dengan menggoda Nabi Ibrahimnya saja. Nabi Ibrahim digoda kagak kena. Kata setan, bininya digodain kena, kali orang perempuan kali gampang digodainya. Ya, sama barang-barang mungkin orang laki nggak begitu tertarik, orang perempuan mah kan apa aku dibeli, nggak kepake aku dibeli dia. Orang perempuan di sana sini mah ada, sini. Bininya digodain, itu hajar, ngapa? Kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kita. Lu tahu kagak itu anakku Ismail yang sedang lucu-lucunya mau dibawa kemana sama bapaknya? Kagak tahu, katanya sih mau diajak jalan-jalan be. Lu mah kagak tahu parah betul. Itu anakku Ismail mau dibawa sama bapaknya, mau dipotong, mau disembelih. Ya ilo, kata mau disembelih, masa anak lagi mau dipotong? Kurang pikiran aku, kurang kerjaan lagi gue. Bahasa kita ya Siti Hajar kan ngomongnya agak pakai ilo kan. Kalau hanya kampung kelapa iya pakai ilo kan. Ya ilo kan bapaknya mau motong anaknya, kagak masuk akal. Lagi pula ngapa coba laki saya mau motong anak saya? Katanya perintah Tuhannya, perintah Allah. Oh, kalau memang perintah Allah ya udah, saya nggak komentar panjang lebar. Biarin nggak apa-apa. Ente yang pergi dari sini, jangan ganggu keimanan saya. Bete dah tuh bikin bete, lakinya digodain kagak kena, bininya digodain kagak kena. Ini setan gedek waktu itu. Anaknya kali yang masih kecil digodain anaknya. Nabi Ismail masih kecil. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ada yang menafsirkan ayat ini ketika itu Nabi Ismail usianya 7 tahun. Ada juga penafsiran yang lain 12 tahun. Paling tidak ini anak sedang lucu-lucunya setelah penantian yang sekian lama. Kenapa penantian sekian lama? Karena memang Nabi Ibrahim ini kaya raya, cuma gak punya anak. Nabi Ibrahim kaya raya, kekayaannya ini dalam rupa salah satunya punya hewan ternak memenuhi 2 gunung. Ibarat kata kalau sekarang kita punya di sini kenal Gunung Pangrango sama Gunung Gede, itu kan branding. Itu kalau ada orang Filipina yang punya kambing, sapi, onta, sampai nutupin Gunung Pangrango sama Gunung Gede, itu udah masya Allah. Juragan bisa itu mana? Kekayaannya sampai itu hewan ternaknya sampai nutupin gunung. Malaikat Jibril turun, dipuji manusia, dibanggakan oleh para malaikat. Malaikat Jibril turun,
pengen ngetes Nabi Ibrahim. Berwujud seperti manusia, kemudian kata malaikat Jibril, "Bang, ngapa? Ini ternak segini banyak punya siapa? Punya abang?" "Bukan." "Lapan abang yang lagi ngaman?" "Iya, cuma bukan punya saya." "Terus punya siapa? Majikan abang?" "Bukan. Ini semuanya punya Tuhan saya. Ini semuanya punya Allah. Cuman saya ketitipan. Emang ada urusan apa bang nanya begitu?" "Kali gitu bang, saya pengen minta separuhnya, boleh kagak?" "Boleh." Itu cakap banget begitu. Hewan ternak 2 gunung diminta separuh, udah nggak pikir panjang, silakan. Besok panitia nyiarin lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, masjid kita masih belum rapi. Sekiranya ada milik rezeki, dipersilakan untuk dapat membantu, baik diantarkan langsung kepada panitia ataupun via transfer. Jangan lupa ditambahkan angka 1 di belakangnya. Kan begitu ya? Iya. Sampai apa sih? Ya. Udah jangan pikir panjang. Bawa apa yang kita punya di rumah, antri kepada panitia pembangunan, bawa kepada pengurus DKM, ya. Kemudian setelah itu, "Pak nih, saya jariahkan sebagian beli istri saya." Ya. "Banyak amat ini Pak, kagak kehabisan." "Bagaimana mau kehabisan? Saya nggak merasakan kehabisan harta." "Kenapa?" "Karena emang ini harta bukan punya saya. Ngapain saya ngerasa kehabisan? Ini harta milik Allah. Jadi saya akan kembalikan kepada Allah." Sayangnya banyak orang yang dititipkan harta oleh Allah nggak sempat sampai dikembalikan sampai dianya kembali. Nggak sempat dikembalikan kepada Allah sampai dianya meninggal dunia. Ini yang bakalan jadi bahan pertanyaan, jadi bahan beban dia. Dititipin kita harta dari Allah, itu cuma titipan, kembaliin dong. Kita juga kalau misalkan punya sendal, jangan bagus, sendal butut. Di luar saya lihat sendal kagak ada yang benar, lain sebelah semuanya. Ibu-ibu pakai sendal pada lain sebelah, bapak-bapak pada pakai sendal lain sebelah, kagak ada yang benar bersama. Satu kanan, satu kiri. Coba kalau pakai sendal sama kanan dua-duanya jalan itu susah. Kita punya harta, semuanya titipan dari Allah, dikembalikan kepada Allah sebelum sampai kita kembali. Udah diambil separuh malaikat Jibril, yang separuh lagi boleh kali ini. Minta lagi boleh ya Pak. Itu seperti itu. RT baik banget. Dipuji manusia berkorban sekian banyak. Kambing 1000 ekor tiap tahun. Sapi 300 ekor. Onta 100 ekor. Kata orang ini udah luar biasa. Ini kagak seberapa. Buat Allah apa sih kagak? Kalau andai kata jangankan timbang kambing, jangankan timbang onta, jangan timbang sapi. Kalau saya punya anak, Allah minta buat mendekati diri saya kepada Allah, saya kasih anak saya korbankan anak saya. Itu bisa ngomong begitu. Kenapa? Ya memang waktu itu belum punya anak. Kadang-kadang kalau belum punya anak, ngomong ya enak begitu. Sama kayak kita, lagi belum sehat mah enak ngomong. Tada gue kalau sehat gue ngaji, kagak pernah ketinggalan. Sabtu sore gue ngaji, Minggu pagi gue datang. Kajian sore, kajian subuh, mau tahlil Yasin malam Jumat, gue ngikut. Enak ngomongnya, kenapa? Lagi sakit. Coba begitu sehat, enggak, ayo. Aduh udah, anut banget ini badan gue. Ada apa? Saudara hadirin yang sangat saya hormati, harapan kita mudah-mudahan termasuk kehidupan kita, langkah demi langkah yang kita gunakan, ini semuanya dari Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Kapan kembalikannya? Paling tidak di tingkat keimanan kita. Allah panggil kita, jangan nolak. Tadi dipanggil kita sama Allah lewat perantara muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dikasih sama Allah. Kembalikan kepada Allah, ketika dipanggil samperin dong. Gitu. Bukan karena pengen apa-apa kita dapat, kita ibadah, bukan. Sebab kalau kita cuma ngandelin sholat kita buat beli surga, sholat yang mana yang pantas dari kita lakukan, yang pantas buat beli surga? Sholat yang mana? Sholat yang Idul Fitri kali setahun sekali, kali khusyuk kali gitu. Ternyata sama saja. Toh ketika pelaksanaan sholat Id, kadang kita menjadikan saat tersebut ajang untuk pamer outfit, yang kopiah barunya, yang mukena barunya, jualan baru, mukena boleh lileran, bekas dipakai sama artis. Itu sholat Id jadi ajang untuk pamer outfit. Ini pakai 9 biji, gelang pada biji, pokoknya jalan berisik jadi. Yang pada pakai kain sarung BHS, sengaja banget biar lu baca BHS-nya. Itu gambar tempel kagak ada yang dicopotin. Ya. Lebih BHS kan gambar tempelnya banyak banget. Sampai ada yang kagak bisa dicopotin sih. Di belakang ada tulisan, di depan ada tulisan. Di belakang gua membaca, depan gua kelihatan, tetangga lagi ruku membaca kan sarung BHS. Timbang BHS Cosmo harganya juga nggak lebih dari Pego. Ya. Saudara hadirin yang saya hormati, ya kalau begitu, kan begini Bu, kita dapat permasalahan fikih. Kalau disembahyang, kalau lagi sholat kita merem boleh apa kagak? Sebetulnya itu tergantung nih. Kalau perkaranya begini, di dalam kitab Kasimatu saja, merem dalam sholat ini bisa jadi makruh, bisa tidak berpengaruh. Nggak jadi makruh, nggak batal. Paling banter pun makruh, tapi bisa nggak makruh. Makruh memejamkan mata dalam sholat ketika memejamkan matanya itu karena takut, karena rasa takut. Tapi kalau memejamkan mata bukan karena takut, ini tidak memakruhkan dalam sholat, tidak makruh dalam sholat. Umpamanya begitu lagi sholat, nggak sengaja ya dapat barisan, kebetulan begitu Allahu Akbar, depan kita pakai baju agak transparan, maklum udah lama belum ganti. Dalamannya kebaca dah tuh, pinilek, belasono jotun. Ini kayaknya pegawai cek semua. Di bawah kita melihat lagi ada yang PHS, Sutra Madura, Wadimor, Gajah Duduk. Itu satu-satu yang sendiri. Untuk meningkatkan kekhusyuan kita yang kadang teruji hanya dengan itu, memejamkan mata, pengen khusyuk ya Allah, nggak apa-apa. Kecuali memejamkan matanya karena takut. Entah karena apa aja. Misal kita sholat di dalam ruangan yang ketika itu kampung kita cuacanya lagi gak bagus, petir demi petir menyambar, hujan gede, angin kenceng. Padahal saya gak pernah bisa melihat angin, tapi tahu kadang-kadang kalau angin kenceng. Nah takut kita merem. Ya Allah, di banget itu angin dalam hati itu. Ya Allah, ini dah hujan gede banget. Merem mata, nah itu makruh. Perkara diri juga sama. Perkara diri, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau diri kaki terlalu lebar, makruh. Terlalu lebar. Kondisinya bagaimana? Bapak-bapak lebar kakinya itu dari ujung ke ujung selebar bahu. Sini. Jadi ketika diri kalau diukur dari bahu bapak ini, dari ujung bahu sampai ke kaki itu sama, kayak tiang begini nih, sama. Jadi lebar kaki itu pinggir ke pinggir selebar bahu. Kalau entah dibukanya sama, nggak tahu. Ada yang dibukanya tengahnya itu ukuran sejengkal, ada yang kurang, ada yang lebih. Karena kaki orang beda-beda ukuran. Ada yang pada lancip, ada yang pada jebral.
What the meaning jilbab? Lebar. Nah kalau ibu-ibu jangan pakai patokan itu. Kalau ibu-ibu mah kudu dirapetin kakinya, gitu. Rapetin kakinya. Ibu-ibu jangan kayak bapak-bapak dilebarin, takut masuk angin. Bapak-bapak jangan kayak ibu-ibu dirapetin, kesianan, mengganjel. Jadi standarnya ya begitu diri. Makanya kayak perempuan sholat berjamaah paling standar, walaupun jamaahnya ini makmumnya banyak, berdirinya di mana? Persis paling tidak satu telapak kaki di belakang imam. Orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan mah berjamaahnya itu enggak imamnya di sini, makmumnya di situ, enggak, tapi imamnya di sini, makmumnya di sini, walaupun makmum banyak. Coba sekarang pikirin, kalau ada kelupaan imam sholat perempuan, yang makmumnya juga sama semuanya perempuan, imam lupa ngingetinnya dengan cara apa? Nepuk tangan. Kalau andai kata barisannya di situ nepuk tangan, belum tentu kedengeran sama dia, sama imam. Sampai kita tepokin, woi, belum tentu dia ngedenger. Jauh. Kan nepuk tangan itu bolehnya dengan 3 cara. Satu cara nggak boleh. Boleh begini, boleh begini, boleh begini, tapi nggak boleh begini. Ngingetinnya. Kalau seandainya kita ngingetin imam kelupaan dengan cara begitu, sebatas cuma imam di sini, makmum di sini, maka kedengeran insya Allah. Kalau di belakang takut nggak kedengeran. Kalau bapak-bapak kan ngingetin imam kelupaan bukan dengan tepok, tapi dengan subhanallah. Nah, baik bapak dan ibu sekalian rahmatullah, banyak ya perkara yang bikin ibadah kita ini lebih sempurna. Saya dapat nasihat dari guru, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Jangan sampai kita rajin sholat, tapi sholat kita ternyata kualitasnya belum baik. Sholat, tapi sholat kita malah dibenci sama Allah. Di antaranya apa? Meninggalkan iqamat sebelum sholat. Kalau sholat berjamaah iqamat udah pasti dah, walaupun bukan kita iqamat, tapi kita memperdengarkan, kita diperdengarkan iqamat oleh petugas. Sholat sendiri yang jarang qomat. Opiah pakai yang usoli baik. Ya, gitu. Meninggalkan iqamat sebelum sholat, jangan sampai qomat. Walaupun untuk satu rangkaian sholat yang banyak, qomatnya cukup di depan sekali. Contoh, ibu duha 6 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Cukup pertama aja, gak jadi masalah. Perempuan juga kan iqamat, cuman jangan aja. Yang kedua, yang disama muda yang dibenci sama Allah itu dari perkara sholat, meninggalkan doa iftitah. Ini biasanya perkara meninggalkan doa iftitah banyak dikerjakan di pelebah sholat sunat. Umpamanya wajib. Itu kalau sholat sunat biasanya Allahu Akbar langsung surat Fatihah. Habis surat Fatihah waladhdallin langsung ruku. Iftitahnya tidak dibaca, surat pilihannya ditinggalkan. Padahal itu menjadikan sholat kita kurang berkualitas. Ya. Kemudian apalagi yang bikin sholat kita jadi kagak berkualitas, kurang berkualitas? Tidak membaca doa Masih Dajjal. Setelah innaka hamidum majid jangan dilupain di doa. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu jangan dilupain. Biar sholat kita lebih berkualitas. Nah sekarang sholat yang kita udah kerjakan, seberapa khusyuk pun kita berusaha buat beli surga, rasa-rasanya belum bisa. Kan surga mahal, nggak cukup dibeli dengan sholat yang ketika baru Allah sinumur udah lewat apa belum ya? Dia yakin dia mau berbuat. Aja kalau si umur diingetin lagi takbiratul ihram, sholat model begitu. Sedekah kita buat beli surga kayaknya belum cukup. Makanya Bapak Ibu, pernah seorang perempuan jalan di tengah kota Baghdad. Baghdad mungkin udah gak asing buat Bapak kali ya. Saya belum pernah ke sono, jadi ceritainnya rada ribet ini. Seorang perempuan jalan di tengah kota Baghdad. Kemudian dia berjalan sambil membawa seember air. Dan dia membawa obor pakai tangan kanan, bawa ember tangan kiri. Jalan di tengah kota.
Akhirnya ditanya, barat kita nih, ibarat kata bahasa kita, kok mau kemana? Itu bawa ember mau ngapain? Bawa obor buat apa? Dijawab sama perempuan ini, saya ingin membakar surga. Itu air, saya ingin memadamkan api neraka. Padahal ini perempuan ahli ibadah, tapi dia mengatakan saya ingin membakar surga dan saya ingin memadamkan api neraka. Siapa perempuan yang dimaksud? Seorang sufiah terkenal yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Loh, kenapa orang perempuan ahli ibadah, ahli sufi, seorang Rabi'atul Adawiyah mau membakar surga, mau memadamkan neraka dengan obor, dengan air seember? Lucu kita dengar mungkin, surga pengen dibakar, neraka pengen dimatiin apinya. Mungkin terdengar lucu, tapi perhatikan baik-baik nasihat di dalamnya. Maksud daripada Rabi'atul Adawiyah pengen membakar surga dan memadamkan neraka adalah supaya di antara manusia, supaya kita ibadah kepada Allah bukan karena ingin surga dan bukan karena takut sama neraka. Kalau kita ibadah cuma karena pengen surga, nggak pantas sholat kita buat beli surga. Tapi tidak ada yang tidak mungkin saat kita beribadah mengharapkan rahmat Allah. Sebab Allah yang mengatakan, sungguh rahmatku meliputi segala sesuatu. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Maka termasuk yang kita laksanakan pada kesempatan pagi ini menjadi sarana kita dicurahkan oleh Allah rahmat yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, sedikit menambahkan daripada pelajaran dari guru-guru kita yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nasihat disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Imam Ali, beliau mengatakan, kun 'indallahi khairan nas wa kun 'inda nafsi syarran nas wa kun 'inda nasi rajulan minan nas. Kata Sayyidina Ali, bersenang 6 aja. Nasi itu juga udah ready. Udah disediakan. Masih lagi dibungkusin. Kedengeran dari sini. Ada zikiran yang bisa bikin pendengaran kita makin tajam. Termasuk saat ini saya sedang mendengar tuh bisik-bisik seksi konsumsi. Buat ustaznya bungkusannya tuh ada gedean. Kedengeran itu. Emang apa? Udah samain baik. Udah kagak enak. Dia makan dari jauh itu. Tapi buat siapa yang ngomongnya saya nggak tahu, cuma kedengarannya begitu. Ya itu mah kedengaran saya tahu. Salah dengar gimana gitu kan. Biasanya soalnya Pak Yongko suka sibuk buat saya biasanya. Kalau tiap hari Minggu pagi, Minggu pertama kemarin tugas saya, Pak Yongko itu orang yang paling sibuk. Ininya yang segala macam. Biasanya ya kalau hari Minggu ini saya kagak tahu, cuman biasanya begitu. Ya kalau hari Minggu ini kagak biasa ya biasain. Ya Allah, bawa santai aja ya Pak ya. Tak perlu terlalu kaku karena kita nggak pernah tahu, apalagi ibu nggak pernah tahu saya di ibu senangnya yang kaku atau yang lemes saya nggak tahu. Bapak Ibu saudara hadirin rahimakumullah. Kata Sayyidina Ali, seorang sahabat, salah satu sahabat senior Nabi Muhammad SAW. Ini bicara tentang cinta Sayyidina Ali itu Masya Allah. Cintanya Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya, di antara banyak sahabat yang rasa cintanya juga sangat-sangat luar biasa. Ya. Ada yang pokoknya bentuk cintanya macam-macam, cuman tingkatannya luar biasa. Mungkin kalau dicari di zaman ini susah nemuinnya. Ada sahabat suruh buang bekas darah bekapnya Nabi di tempat yang orang kagak akan pernah bisa nemuin, tapi ternyata malah ditelan. Ya, nggak bakalan tersentuh api neraka orang yang di dalam-dalam mengalir bersamanya adalah
ngejar musuh, tiba-tiba ngerem mendadak, muter arah. Teman-temannya geroin, ujung geroin, manggilin. Ya emang orang Thailand kok gimana sih ya, susah. Ini teman-temannya dari belakang geroin, bang, mau kemana? Ini kita lagi di Uber sama musuh. Lalu malah balik lagi. Pikiran dikasih, pakailah. Tak duduk, mau balik kanan, mau ngambil helm. Ujuk tiba gara-gara helm, bang. Udah ngapa helm banyak, ntar saya ke Depok, Margonda banyak tuh tukang helm. Kata yang di depan. Udah bang, taruh gampang, helm mah urusan gampang. Ya. Daripada resiko nyawa bang tawannya, balik lagi, musuh banyak. Udah jangan kacikala dipikirin tiba helm. Ya. Saya bukan melang helmnya, katanya orang. Ibu ngerti melang? Melang nanti ya. Saya bukan melang helmnya, saya bukan melang bendanya. Itu apa fisiknya tuh helm. Ya besok siapin translate di sini nih. Ya. Kalau nggak itu TV khusus untuk saya, biar ada translatornya di sini. Ya. Melang is khawatir, oke? Melang is khawatir. Kalau isma nggak perlu ini lagi dan kadang saya suka tanya sama bapak-bapak, you understand? Gitu. Rata-rata kalau aku dijelasin pelajaran, kemudian saya nanya, you understand? Jawabannya rata-rata, yes. Dengan begitu percaya diri. Subuh. You understand? Yes. Saya kasih satu-satu penjelasannya. You kan artinya kamu, under artinya bawah, stand artinya berdiri. Jangan main lain, belum dijelasin ini. Jadi kalau saya nanya, you understand? Aku bawah kamu berdiri. Serempak jawabannya yes. Subuh. Saudara hadirin rahimakumullah. Dah ya, balik lagi dah kelamaan ini ayamnya. Ya, Sayyidina Ali salah seorang sahabat senior yang kecintanya sama Nabi sangat-sangat luar biasa. Terbukti ketika dalam perjalanan perjalanan hijrah. Nabi di dalam rumahnya bersama Sayyidina Ali. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, ya Jibril turun. Datang ke rumah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dariku bahwa saat ini sudah sampai saat untuk melaksanakan perjalanan hijrah. Kalau bahasa ini ribet ya. Bahasa tertata dengan baik dan rapi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan semenggak gitu. Turun malaikat Jibril, siap ya Allah. Turun malaikat Jibril. Ya. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Rasul sudah waktunya. Sekarang malaikat Jibril, iya ya Rasul. Ali ajak apa kagak? Jangan. Kalau boleh, saya cuma katanya ngajak engkau doang. Nyamper saya bilang bakar. Habis itu kita berjalan dah ke ke Ethiopia, ke Taiwan, ke Madinah. Ilo kenapa si Arab dia terdewek di mana? Emang perintahnya begitu ya Rasul. Ali jangan dibawa. Oke kalau begitu. Nabi pesan sama Sayyidina Ali, ya Ali, siap Rasul. Ini udah waktunya saya melaksanakan perjalanan hijrah. Saya akan berangkat bersama malaikat Jibril, ketemu Sayyidina Abu Bakar, berangkat ke kota Madinah. Baik ya Rasul. Apa amanat Tuhan Rasul buat saya? Engkau diam-diam di sini di rumah saya, tidur di atas kasur saya, berselimut dengan selimut yang biasa saya gunakan. Siap ya Rasul. Kagak make nawar. Padahal Sayyidina Ali orang yang sangat cerdas. Kata Nabi, ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya kotanya ilmu, Ali pintunya.
Banyak masalah tidak bisa dipecahkan sahabat, Ali tahu jawabannya. Luar biasa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali orang yang cerdas, dan tentu malam itu tidur di atas kasur Nabi, pakai selimut Nabi, taruhannya nyawa. Sebab dari semprakan siang keluar lagi semprakan. Semprakan semenjak. Dari semenjak siang, pemuda-pemuda Quraisy spesialis pembunuh bayaran udah kumpul mengelilingi rumah Nabi. Ya. Sayyidina Ali tahu malam itu tidur di kasur Nabi taruhannya nyawa. Tapi apa Sayyidina Ali nawar? Ya Rasul, jangan di kasur dah. Ngeri banget rumahnya ini. Emang apa? Wih, bisa mati gitu, bisa mati gini. Nah, kan kita punya anak bini ya Rasul. Ilo kan pegang kesehatan saya. Jadi ahlinya makin nawar. Siap ya Rasul. Udah kan siap baik. Ini orang yang paham cinta, orang yang paham berkah. Berkahnya di mana? Kelihatan, gak makin ditunda sama Allah. Nabi Muhammad jalan, keluar sama malaikat Jibril tanpa diketahui oleh pemuda Quraisy. Dalam hikayat dikisahkan Nabi Muhammad membaca ayat ke-9 surat Yasin. Kalau bahasa orang dulu mah ilmu kanuragan halimunan kagak kelihatan. Ada juga yang menjelaskan riwayat ini bahwa pemuda Quraisy ini disebar di pasir kemudian tertidur semuanya. Wallahu a'lam, dalam rangkaian ini ada sedikit perbedaan, tolong jangan diperdebatkan, jangan dipermasalahkan. Akhirnya keluar Nabi nyamper Sayyidina Abu Bakar. Udah agak jauh, ternyata dari kejauhan pula ada yang melihat Nabi Muhammad berjalan agak tergesa-gesa. Lantasnya orang histeris tadi, teriak-teriak, nyamperin orang yang mengelilingi rumah Nabi Muhammad. Katanya orang Quraisy, "Woi, itu Nabi Muhammad." Kalau bahasa mereka tanpa Nabi, itu Nabi Muhammad udah kabur, udah mencir kenceng banget tadi gue lihat. Bagaimana sih urusan? Orang kita semuanya pada rame-rame di samping rumahnya belum keluar. Lu mah kagak percaya pisan gue bilangin. Tadi barusan gue ngeliat dia mencir, kabur dia. Lu yang PA, gue dari tadi kagak kemana-mana Mali. Kopi liom pahit udah gue siapin dikit garam, tegar mata gue. Ya tahu itu produksi dari mana liom ada di sono. 14 abad yang lalu loh Bang. Abang percaya boleh kagak, luar biasa. Ya. Mendingan kagak percaya lebih itu mah. Ya tapi gue ngeliat loh, kenapa mata gue salah lihat, mata gue masih sehat. Kalau bapak-bapak biasanya lebih sehat di bagian mata, ibu-ibu lebih sehat di bagian penciuman. Makanya kalau ibu rumah bapak dalam keadaan tidur merem dia Pak, bapak keluarin duit gocapan sama cepet diendus, tahu bedanya dia. Tahu baunya bagaimana itu layak kali ya. Kalau lu kagak percaya kita masuk ke dalam, kita sergap aja saat ini. Saat ini kita sergap. Ayo. Barang-barang pemuda Quraisy masuk ke dalam rumah Nabi, kemudian ditalip selimut, siap pedang dihunuskan, tombak siap ditancapkan. Begitu berbalik badan dilihat Sayyidina Ali. Kata orang yang tadi bilangin, tuh kan, gua kata gua apa? Bader sih lu. Lah gua kagak tahu, gua agak ngelihat Muhammad keluar. Apaan tadi gua bilangin? Dia udah kabur, kenceng banget lari. Lu kagak percaya? Ya gua kagak melihat dia keluar. Ini ternyata siapa yang melihat? Ya Sayyidina Ali. Ya makanya lu, ya. Terus bagaimana? Ya udah jauh Muhammad kalimat. Ya udah jangan sampai kebangetan jauh. Kita susul, kita lari. Ayo bareng-bareng kabur. Nyusul Nabi Muhammad. Berkah yang didapatkan oleh Sayyidina Ali apa? Nyawa taruhannya. Terlebih itu mah ngerasa ini orang Quraisy di prank. Harusnya mereka kesel banget. Sayyidina Ali jadi bulan-bulanan masa.
Logikanya kita pikir begitu. Tapi karena emang cintanya Ali kepada Nabi Muhammad, berkahnya didapat. Allah selamatkan Sayyidina Ali. Mereka fokus kepada Nabi Muhammad karena emang incerannya ono. Lari bareng-bareng semuanya ngejar Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ditinggalkan sendirian, selamat. Lantas alasan apa untuk kita tidak mencintai Nabi Muhammad? Seorang Sayyidina Ali aja cintanya sama Nabi luar biasa. Ya Allah ya. Ini baru membahas Sayyidina Ali nih. Belum ke depan-depan ini Pak Yongka ini urusan bagaimana? Bukan takut profesor berubah sih. Makan mulu diingetin ya. Cuma ngingetin. Sebab umumnya manusia itu dia tidak akan pernah bosan dari 4 hal. 1, manusia nggak pernah bosan makan. 2, manusia nggak pernah bosan tidur. 3, manusia nggak pernah bosan untuk berhubungan. Ya, manusia juga nggak pernah beristirahat dari minum. Walaupun kalau itu cuma sekedar tidak bisa istirahat, nggak pernah bisa berhenti. Walaupun kalau untuk mencapai kelembutan hati, mestinya 1 paling tidak khilatul ta'am, sedikitin makan. Ya kadang-kadang kita orang mencepat udah kali masih kempes nambah. Ada yang kalau misalkan hajatan kondangan 20.000, matangnya pengen nambah 3 kali. Ada yang begitu, keluarga diajak semua. Bu, besok kalau mana nggak usah segala masa kalian menambah kondangan 4 tempat. Yang 1 kita kondangannya pagi, yang kedua kita kondangan siang, yang ketiga kita kondangan sore, yang keempat kondangan malam. Jadi sehari 4 kali madang tanpa masak. Tapi kalau kita kondangan 20.000 bagi 4, kan nggak ada besar di situ. Udah mau sedih namanya. Orang Solo begitu sedih namanya nggak ada ya. Nggak ada semua nggak ada yang ngaku. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. 1, khilatul ta'am, sedikit makan. Artinya makan kita bukan karena untuk kenyang, tapi untuk mencapai kembali tenaga buat bekal ibadah, gitu aja. Sampai ketika kita makan, misalkan terdampar di satu tempat tak penghuni yang bikin perut kelaparan, udah hampir mau mati bisa kelaparan, rasa udah kayak orang udah kehilangan nyawa, roh mana ini roh kita udah mau keluar di kita, ya ketan dulu jangan keluar dulu, udah mau rasa mati bisa. Nyari bahan makanan kagak ada, kecuali 1, ada seekor babi melunjak. Babi. Tahuan dia kita orang Islam, dia tahu kita orang Islam nggak boleh makan babi. Tuh babi melunjak banget. Nyari ikan kagak dapat, dilewekin sama babi, emang enak. Nyari burung kagak dapat, emang enak. Makan dong aku, kata tuh babi. Suwe banget. Bagaimana ketika perut udah kagak tahan? Udah hantam aja tuh babi, hantam, ya udah kena sembelih babi dengan penuh penyesalan. Gua kata kali lu kalau gua makan ya, lalu melunjak banget, bukan melunjaknya perut, ya untuk nyambung hidup, nggak apa-apa makan, cuman jangan aji mumpung, dimakan seadanya, gua paha habis, isi perutnya dikulit. Bagian kepala dikulitin semuanya, habis babi 1 ukuran 30 kilo. Yang kayak gitu, cuma ngobatin perih doang. Makan sedikit, udah ketutupan ya, tenaga udah balik lagi, udah. Ini mau kagak, paha besok dia kan. Yakin amat besok masih ada waktu. Nah, kata Sayyidina Ali, balik lagi kemarin kalau udah tadi. Kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu di hadapan Allah paling baik-baiknya manusia. Manusia yang baik itu di hadapan Allah bagaimana? Kalau ibadah biar cakep, biar ganteng. Dari bagian atas ke tengah ke bawah biar cakep. Toh untuk orang yang kita cinta, bapak ketika bawa kuncar dulu malam minggu, itu jangankan waktu isya, asar udah milih baju, Pak. Asar kita udah milih baju untuk kita gunakan saat berkunjung ke rumah pacar kita malam nanti. Nah, kamu bagaimana ya? Ini tuh ya.
lihat di kaca. Tapi kurang. Dari asal ibu sama lipen dibarisin. Entar malam lipen yang mana ya? Ya Allah, udah nyiapin tempat bangku digeser-geserin, biasa bebenah malas. Malam minggu, hari Sabtu bebenah rajin banget. Biasa kagak berani ditinggal orang tua mau pergi keluar kota, orang tua mau menenangkan, orang tua mau pergi ke rumah orang tua baru tiba keluar rumah sebentar aja. Bapak jangan lama-lama, Pak, jangan lama-lama. Ibu mau kemana sih? Begitu dia mampu di rumah iseng tahu. Hal hari Sabtu mah, Pak, nggak ada kondangan, Pak. Kondangan apa Pak kondangan? Kalau di rumah hajatan emang kagak diundang, Bahkan kagak diundang lo kondangan baik. Ya Allah. Kalau kita mau ketemu pacar aja apa segitu kita persiapannya. Kenapa ketemu Allah kita tidak sehebat itu dalam persiapannya? Jarang loh Pak di antara kita, bukannya nggak ada ya. Saya nggak berani kalau ngomong nggak ada. Jarang di antara kita. Mau sholat subuh pakaiannya udah kita siapin sejak malam setelah sholat isya sebelum tidur. Mau tidur kita siapin pakaian yang paling cakep mana ya? Buat besok subuhan, buat besok ngaji. Ini kayaknya bagus. Kainnya ini kayaknya ini. Jangan yang begitu. Kadang-kadang malah kebanyakan orang yang kalau mau supaya subuh ya 5 menit sebelum waktu azan baru ngambil kain. Itu pun ngambil kain memang dipilih, tapi bukan yang cakep. Ini beda, tanggung kotor. Saudara ada orang sorong asli makanannya enggak ada yang aku itu. Ya Allah, jadilah paling baik-baiknya manusia di hadapan Allah. Mau ketemu sama Allah, persiapannya kudu mantap. Minyak wangi pakai. Kita mau bikin KTP, mau bikin resi. Kita mau ke kecamatan, mau ngadep kepala desa, mau ngadep RT beda. Pakai baju sembrono kagak berani. Mau ngambilin rapot anak, pakai daster jeroak kagak berani. Ya kali daster jeroak masih dipakai baik. Pakai kau di rumah emang apa? Kalau keluar jangan. Kesianan yang ngeliat. Gue lihat apa namanya? Gue nggak lihat gue rajin. Gue lihat mata gue sakit. Ya apa? Itu begitu lagi. Ya iya maaf sekarang tuh begini. Kalau artis makanya begitu ya, mandinya kan pakai bentar, berendam sampai pada gontok, pakai air ringsok, berendam. Lama banget sampai pada megar, itu kulit sampai pada empuk. Kulitnya putih bersih, perawatan. Muka di masker, ya, biji mata pakai timun. Orang perempuan perawatan begitu ya. Bapak-bapak mah kaget ya kita enggak Pak ya. Segala mandi itu pakai timun matanya ya. Biji mata pakai timun apa segala macam perawatan, kuku, ya. Apa pedicure. Kuku di pedicure. Kita kalau seandainya bicaranya artis, pakai pakaian model begitu agak terbuka. Ya mungkin maaf. Orang laki ada juga yang mantap banget. Kadang-kadang udah tahu maksiat, dosa, ngundang, ngajak. Paham dia nggak mau dineraka dirinya. Dia tuh gitu. Mana? Iya. Dia juga ngundang lagi tetangganya. Iya, jangan lupa bilangin yang lain. Iya. Biar kita terbang. Lah kalau udah mama, lipetan udah banyak banget. Ya, lipetan udah banyak banget. Itu udah berapa lipetan di sini? Iya tuh. Jangan ya kalau berdiri sih kali masih cakep juga. Kalau berdiri cakep. Begitu duduk udah kayak tumpukan pakaian kotor. Udah kagak jelas banget bentuknya.
Ya Allah, tidak. Pakai pakaian model begitu agak terbuka, ketat. Nah iya kalau saya masih muda, kencang, atletis, paling kulitnya mulus, pakai baju ketat nih, pakai baju olahraga jogging, pakai legging kencang. Ya ini dari ujung nih, dari punuk sampai ke pinggang itu cuma satu arah sen. Nah kalau badan udah over, oh gila banyak banget di petanya. Oh itu baju jangan begitu apa kok badan bukan badannya, emang model bajunya kayak begini. Nenek-nenek pakai legging bukan kagak boleh, bukan kagak boleh ya. Nenek pakai celana legging boleh buat dalaman biar aman, takutnya bergerak begini, itu kan aman kalau pakai legging gitu kan. Cuman legging jangan dipakai di luar, minggu pagi pakai legging pede banget, betua. Ya, olahraga pakai legging sampai rumah badan pada sakit, legging dibuka kulit pada ke bawah. Jangan begitu lah. Ya kali kalau umpamanya akhir pekan 1 minggu waktu untuk keluarga, ya jalan-jalan, ya sesuaikan dengan umur. Pak Yongker di sini, masya Allah, sosok dari pakaian ini, sosok laki-laki yang soleh. Waktu untuk keluarga menyesuaikan, pas mendingan pakai kaos sama celana jeans. Lah kalau nenek-nenek diajak jalan-jalan ke puncak, pakai celana pensil, ya ilah. Nenek-nenek pakai celana pensil di puncak buka jaket pakai kaos doang selfie jangan bicara tentang kena angin kencang masuk angin, kena angin aja udah ke bawah. Maka jadilah kita kembali paling baik-baiknya orang di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau menghadapi Allah, tolong dong biar rapi, biar sempurna. Jangan kita mau ngantor cakep banget, dasi sampai nyekek banget. Kalau buka belum pucat dicekek sama dasi, belum berangkat kita. Berangkat kerja kita baju nggak mau yang boleh kemarin habis dipakai tanggung kotor. Nggak mau bahkan ketika kita nggak bisa nemukan ikat pinggang kita, ya Allah nggak berani kerja ini kalau begini mana apa? Sabuk belum ketemu, timbang kagak pakai sabuk kagak berani kantor. Ketemu Allah, pakaiannya obot banget, you know obot, nggak tahu. Obot is sembarangan, ya sembuk sembarangan, ya pakai baju sembarangan, kain bagian bawah belum pada mandi, belum pada keriting masih dipakai kayak itu. Bu perhatiin apa bu lakinya ya? Kalau kain udah pada keriting, buru-buru ganti bag itu kain nggak pantas pakai buat badan, malu sama Allah bang, malu. Abang main berangkat ngantor cakep ganteng rapi wangi. Masa begitu ketemu Allah bangun tidur belum bos dijajan aja jadi begitu amin. Jangan Allah tetangga abang aja enam. Jadilah paling baiknya manusia di hadapan Allah. Udah siap antum itu kan? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. 1 jam lama banget ya. Makanya nggak heran dari tadi melihat udah bisa dibanyaknya, udah lama juga. Tapi mudah-mudahan kalau kita nikmati ibadah nggak ada yang berat kalau nikmati. Pertanyaannya apakah kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita kerjakan? Saudara hadirin yang sama saya hormati, mudah-mudahan sedikit banyak manfaatnya terutama buat saya pribadi. Kata ibu-ibu bujuk sedikit, sejam lu ngomong sejam sedikit. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa dapat kita ambil pelajaran dan hikmah terutama buat saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, berdoa mohon kiranya berdoa dari saya. Terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
ضلة واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم